Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam ya, tergantung kalian membukanya kapan. Eee, Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa beribadah dengan baik dan lain-lainnya. Baiklah siswa sekalian, untuk kesempatan kali ini akan saya lanjutkan. Ini adalah pembelajaran pertama untuk kelas 11 MIPA ya. Pelajaran bab kompetensi dasar yang pertama di semester 2 ya. Yaitu pengaruh kalor dan perpindahan kalor. Ini materi kelas 11 MIPA. Nah, adapun kompetensi dasar ya untuk bab ini yaitu kompetensi yang 3, kompetensi pengetahuan, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk kompetensi 4-nya, yaitu merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, marilah kita mulai ya, diawali dengan yang mendasar dulu ya, yaitu perbedaan suhu dan kalor. Apa sih perbedaan suhu dan kalor? Misalkan saya punya benda ini, pen ini punya kalor dan punya suhu, atau hanya punya suhu dan tidak punya kalor, atau bagaimana? Ya, ini sudah mungkin barangkali walaupun dulu tidak semendetail yang akan kita sampaikan ya di SMP dulu, bahwa pelajaran tentang suhu dan kalor itu sudah pernah disampaikan ya. Mungkin diingat-ingat kembali ya. Silakan dibuka kalau bukunya ada ya. Nah, selanjutnya kita mulai ya. Apa sih? Kalau suhu itu menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur kuantitatif ya, seperti termometer, bisa juga dengan kualitatif. Kualitatif itu dengan verbal, dengan kata-kata wah panas, dingin, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Ini kaitannya dengan suhu. Es batu dikatakan dingin. Ya, ini dingin. Ini kalau seperti ini relatif pada lebih condong ke pengukuran secara kualitatif. Ya, relatif ya. Lahar pijar dikatakan sangat panas. Kalau misalnya 30 derajat termasuk panas apa dingin? Ya jadinya itu relatif ya. Tergantung dari pada saat apa sebelumnya yang dia rasakan gitu ya. Contohnya misalnya Malang itu panas atau dingin cuacanya. Ya, sebagian orang mengatakan kalau berasal dari Jakarta atau dari Surabaya mengatakan bahwa Malang itu dingin. Tapi kalau orang yang dari Eropa pas musim dingin terus dia terbang langsung ke Malang ya, oh Malang terasa panas. Itu kalau kualitatif. Jadi bisa tidak pasti begitu ya. Berbeda dengan kuantitatif. Suhu es ini berapa? 0 derajat ya. Berarti ya sama, semua orang mengatakan suhunya 0 derajat gitu. Nah, kemudian salah satu langkah antisipasi pencegahan virus corona yaitu dengan memeriksa suhu tubuh. Nah, ini berarti yang diukur adalah suhunya, bukan kalor ya, suhu. Maka dari itu di sejumlah tempat umum seperti misalnya di pusat belanja yang modern gitu hingga bandara selalu menerapkan pengecekan suhu tubuh ya. Seperti bandara itu ya. Kemudian di supermarket yang besar gitu ya. Di tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kalau di pasar tradisional ya enggak ya, gitu ya. Dari suhu tubuh ya, seseorang bisa mengetahui kondisi tubuhnya sedang sehat atau tidak.
Upaya ini merupakan salah satu pencegahan virus corona ya, COVID-19, coronavirus disease 19, karena tahunnya itu dimulai tahun 2019. Nah, sehingga kita dapat simpulkan betapa pentingnya suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan oleh indera. Ini kalau pakai kualitatif. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu salah satunya adalah termometer. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini alat ukurnya. Alat ukur suhu seperti ini. Ini adalah termometer yang isinya ini dari alkohol ya, jenis alkohol, warnanya merah. Kalau untuk air raksa warnanya perak. Kemudian ini untuk mengukur suhu tubuh, biasanya ditaruh di ketiak atau di sela-sela anggota badan gitu, di di lengan gitu ya. Kemudian ini termogan. Ya. Jadi kalau yang umum ya, termometer analog, ini seperti ini analog, kalau ini digital, dibuat dari air raksa. Ya, bisa juga pakai alkohol, semacam alkohol gitu ya. Ada keuntungan-keuntungan dari air raksa dibandingkan dengan yang lain, yaitu yang pertama, dapat segera menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur. Artinya responnya itu cepat. Kalau misalnya termometer ditempelkan ke badan, langsung dia menyesuaikan. Ya, beda dengan air taruh gitu lama dia mengikuti suhunya. Jadi yang pertama, dapat segera menyesuaikan dengan suhu benda. Artinya responnya cepat untuk menerima kalor dari benda itu sehingga suhunya naik. Kemudian yang kedua, mudah dilihat karena mengkilat. Pemuaiannya teratur atau linear, jadi artinya kalau dipanasi dengan kalor yang sama, kenaikan suhunya sama. Berbeda dengan air tidak linear. Kemudian tidak membasahi dinding tabung termometer. Ini penting, ini kalau membasahi nanti dilihat itu tidak jelas. Rentang ukurnya lebar dari min 40 derajat sampai dengan 357 derajat. Kalau pakai air 0 derajat sudah membeku ini. Ya, sudah tidak bisa bergerak dan ini bisa memecahkan dindingnya ini, dinding dari kacanya itu. 100 derajat sudah menguap. Ya. Jadi tidak mungkin kita pakai air. Ini kalau suhu ya. Jadi suhu itu hanya menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, kalau yang kalor, ya kalor itu berarti energi yang berpindah dari benda satu ke benda lain yang menyebabkan perubahan suhu atau perubahan wujud. Nah, ini beberapa jenis termometer yang biasa dipakai. Termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Ini titik bawahnya, titik bawah itu maksudnya titik di mana air itu membeku pada tekanan 1 atmosfer gitu ya, 0 derajat. Titik tetap atasnya atau air mendidihnya itu ada suhu 100. Kita bisa lihat di sini angkanya, jumlah skalanya bisa dilihat. Nah, untuk Kelvin Celsius ke Kelvin itu ditambah 273. 200 ini suhu mutlak. Kemudian untuk rumus konversinya seperti ini. Ya mungkin kalian tidak perlu menghafal seperti ini ya. Hafal tidak bagus, tapi kalau tidak hafal tidak apa-apa. Karena kita bisa mencari. Karena yang penting fisika itu adalah paham bukan hafal ya. Untuk mengetahuinya bagaimana supaya kita tidak perlu menghafal ya. Coba dilihat di sini seperti ini. Misalnya ada termometer Celcius dengan termometer lain yang tidak diketahui. Nah, biasanya diketahui titik bawah dan titik atasnya. Kalau misalnya termometer suhunya X, termometer yang ininya berapa Y-nya? Nah, kita bisa pakai perbandingan biasa. Seperti ini, nilai ini X ya. Di sini Y, berarti X dikurangi X minimum dibagi dengan X maksimum min X minimum sama dengan Y minimum dibagi Y maksimum dikurangi Y minimum. Kayak ini ya.
Jadi kalau pakai ini, pakai termometer apa saja bisa tanpa perlu ngapal rumus gitu ya. Nah, sekarang kalau kalor itu apa ya? Kalor itu energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain diikuti dengan perubahan wujud atau perubahan suhu. Jadi tidak selalu benda itu memiliki ini. Kalor itu hanya terjadi apabila berpindah ya. Bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain. Ya. Saat dipanaskan ada proses transfer energi dari suatu zat ke zat lain yang disertai dengan perubahan suhu atau yang disebut dengan kalor. Jadi kalor yang diterima air digunakan untuk menaikkan suhunya sampai mencapai titik didih. Seperti ini ya, memasak air di kompor gas. Air ini mendapatkan kalor sehingga kalor yang diterima itu digunakan untuk menaikkan suhu. Ketika suhunya sudah sampai titik atas ketika mendidih itu, maka kalor yang diperlukan itu, yang diserap itu digunakan untuk mengubah wujud dari cair menjadi gas gitu ya. Jadi konsekuensi dari ini dua ini. Ada konsekuensi lain ya. Kalau misalnya suhunya berubah, bisa jadi nanti panjangnya berubah karena pemuaian. Itu nanti ada di bagian belakang. Kemudian hubungan kalor dan kenaikan suhu. Ya. Ini dengan percobaan menyelidiki kalor ya, dan perubahan suhu delta T-nya. Massa air dijaga tetap, didapatkan data seperti tabel di bawah ini. Ya, kalornya ini 0, 2550, 5500 dan seterusnya ya. Kemudian suhu mula-mulanya itu 12 derajat Celcius, suhu awalnya selisih suhu awalnya 0. Terus dikasih kalor sekian, suhunya menjadi 15. Naiknya berapa? 3. Kalornya ditambahi lagi ya, ditambahi lagi 2550 menjadi 5050. Suhunya menjadi 18. Artinya apa? Selisihnya menjadi 6. Nah, coba dilihat ini adalah linear ya. Kalian coba dilihat plot grafik antara perubahan suhu dengan kalornya. Ya. Kemudian pengertian kalor jenis. Kalor jenis itu adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis merupakan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Ya. Seperti misalnya air sama besi sama batu ya, beda. Besi dengan batu lebih menyerap kalornya. Tentu batu lebih menyerap kalor karena batu dipanasi sampai 1000 itu belum meleleh ya. Kalau besi mungkin sudah mulai meleleh sekitar 1100-an sekitar gitu. Semakin besar kalor jenis suatu benda, berarti besar pula kemampuan tersebut dalam menyerap kalor. Artinya benda itu sulit untuk suhunya bertambah. Nah, dalam penulisannya, dalam matematikanya, Q, banyaknya kalor itu, baik itu yang diserap atau yang dilepas ya, sebanding dengan massa, kemudian maaf ini C-nya harusnya C kecil, ya, kalor jenis dikalikan delta T. Ya, delta T, selisih suhunya. Nah, di sini dicontohkan dari grafik yang tadi ya, itu seperti ini. Nah, ini bisa diplot. Dari Q dibagi dengan M kali delta T, Q-nya ini dibagi dengan M kali delta T, itu didapatkan angka yang relatif konstan ya. Nah, ini dinamakan apa ini? Sama dengan Q dibagi M kali delta T. Ya. Itu adalah
kalor jenis ya. Ini kalor jenisnya nilainya ini. Kalau di percobaan seperti ini ya kira-kira. Nilainya ini adalah relatif tetap 4.200 ya. Selanjutnya ini adalah tabel kalor jenis benda ya. Coba diperhatikan, aluminium 900, kemudian air pun beda-beda ya ini ya. Air dalam bentuk es sekian, cair, uap ya, beda-beda. Perak sedikit, diperlukan kalor sedikit sudah suhunya naik. Selanjutnya konsekuensi yang berikutnya selain perubahan suhu adalah perubahan wujud. Kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat dapat mengakibatkan kalor yang diterima atau dilepaskan suatu zat dapat mengakibatkan perubahan wujud ya. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat juga mengubah wujud zat padat menjadi cair atau cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor dapat menurunkan suhu atau merubah wujud dari cair menjadi padat atau gas menjadi cair. Ya. Ketika sedang berubah wujud, ya, walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor, tetapi tidak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu, tapi untuk mengubah wujud. Kalor ini disebut kalor laten atau L. Ya, bisa kalor lebur, kalor laten ini kalor lebur, atau kalor uap. Nah, seperti ini kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan suatu benda untuk mengubah wujudnya per satuan massa. Kemudian melebur dan membeku. Ya. Melebur adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi dari padat menjadi cair. Pada grafik di bawah, proses melebur digambarkan pada grafik ini oleh garis BC. Ini melebur. Tampak bahwa pada saat melebur, zat memerlukan kalor meskipun tidak mengalami kenaikan suhu. Ya. Kemudian titik lebur adalah suhu pada waktu zat melebur. Kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat padat menjadi zat cair dinamakan kalor laten lebur atau kalor saja. Ya. Kemudian kalor yang dilepaskan pada zat membeku dinamakan kalor laten beku atau kalor beku saja. Ya. Hasil percobaan menunjukkan bahwa untuk zat yang sama, kalor lebur sama dengan kalor beku. Selanjutnya disebut saja kalor lebur. Kalau grafik ini apa ini? Grafik dari parafin kalau tidak salah. Dipanaskan, ya misalnya padat ya, dipanaskan melebur, panaskan lagi. Nah ini setelah ini adalah membeku lagi. Nah ini suhunya sama, ini suhunya sama. Ketika melebur dengan membeku, ya seperti itu. Jika banyak kalor yang diperlukan oleh suatu zat masanya M, kilogram untuk melebur adalah Q sesuai dengan definisi di atas dapat ditulis Q sama dengan M kali L. Tidak ada C-nya ya. Jadi M kali L. Kalau perubahan wujud rumusnya apa tadi? Q sama dengan M kali C kali delta T gitu ya. Menguap, mendidih dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi uap atau gas. Untuk menguapkan suatu zat diperlukan kalor. Ya, untuk membuktikannya itu adalah coba kita teteskan alkohol di tangan kita ya. Karena alkohol itu memerlukan kalor untuk menguap, maka kalornya diambil dari
kulit kita sehingga kulitnya itu menjadi terasa dingin, ya, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ketika menguap itu memerlukan kalor. Nah, ini grafiknya seperti ini. Misalnya ini perubahan es menjadi uap. Es dari sini misalnya suhunya -10. Dipanaskan, ini diperlukan rumus Q sama dengan M kali C, C-nya di sini adalah S, dikalikan delta T, selisihnya ini delta T-nya. Kemudian dari es berubah menjadi air, itu diperlukan kalor lebur. Rumusnya adalah Q2 sama dengan MS dikalikan L. Nah, ini di sini berubah menjadi air semua. Nah, kalau ingin dinaikkan lagi ya, ini berarti memerlukan kalor MC delta T. M itu adalah massa es tadi ya yang sudah berubah menjadi air dikalikan dengan C kalor jenis dikalikan delta T. Delta T-nya ini 100. Terus untuk mengubah wujud lagi dari cair menjadi uap, ini adalah Q4 sama dengan M, M-nya tadi sama dengan massa S dikalikan L, kalor uap. Kalau ingin dinaikkan lagi suhunya, ini sudah berubah menjadi uap air, tapi suhunya mau dinaikkan lagi, itu dipanaskan lagi. Lah ini rumusnya MC delta T. Yang di sini MC delta T. Ya. Ya, kalau di sini ya C-nya kalor jenis gas, di sini kalor jenis air, di sini kalor jenis es, begitu. Kalau yang ini adalah perubahan wujud, perubahan wujud. Ini perubahan suhu, perubahan suhu, perubahan suhu. Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa penguapan menghasilkan pendinginan diuraikan oleh narasi di bawah ini. Tubuh kita melakukan proses penguapan yaitu penguapan keringat yang keluar dari pori-pori kulit. Penguapan ini adalah cara tubuh kita untuk mengatur suhu badan. Ya, misalnya ketika berolahraga itu badannya mulai panas, itu didinginkan ya. Sewaktu suhu darah naik sedikit di atas suhu normal, kelenjar hipotalamus mendeteksi kenaikan suhu ini, kemudian mengirim sinyal ke kelenjar keringat agar meningkatkan produksi keringat. Keringat ini keluar dari pori-pori kulit kemudian menguap. Nah, ketika menguap itu memerlukan kalor sehingga tubuhnya menjadi lebih dingin gitu. Kemudian ini ketika tubuh kita berkeringat karena olahraga, ini jangan berdiri di tempat yang aliran anginnya terlalu kuat. Ya, nanti aliran yang terlalu kuat itu pendinginannya berlebihan, ya akan menyebabkan sakit gitu ya, atau mungkin masuk angin gitu. Ya, karena tidak seimbang proses pendinginannya itu terlalu berlebihan gitu. Nah, ini contoh bagaimana untuk binatang seperti anjing. Kenapa anjing itu suka menjulurkan lidahnya? Perlu diketahui bahwa anjing itu tidak memiliki kelenjar keringat. Ya, tidak pernah ada ceritanya anjing itu berkeringat ya. Karena tidak punya kelenjar keringat. Nah, untuk mendinginkannya dia menjulurkan lidahnya itu supaya dingin begitu. Kemudian asas Black. Ya, asas Black itu ya sebenarnya kekakalan energi ya dalam bentuk pertukaran kalor. Bahwa intinya kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima dengan asumsi tidak ada energi yang keluar menuju lingkungan. Dari dalam sistem itu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Nah, ini untuk sementara ini yang perpindahan kalor nanti dulu kita akhiri sampai di sini supaya tidak terlalu lama ya. Jadi nanti kita sambung untuk video yang kedua. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.